Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin jamaah salat maghrib Musalla al-Huda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita mesti bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat Allah yang sangat besar kepada kita berupa Islam dan iman. Nikmat Allah yang luas. Allah telah berikan kita kemudahan untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menunaikan kewajiban kita sebagai hamba, dan membuat kita tidak bosan-bosan untuk melaksanakan peribadatan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia nikmat yang mulia, dia nikmat yang akan membawa keuntungan bagi hamba di dunia dan di akhirat. Pada kesempatan yang mulia ini kita membahas satu surat dari Al-Quranul Karim, surat yang mulia, surat yang agung, merupakan surat Makkiyah yang diturunkan di Mekkah sebelum Nabi SAW hijrah. Ayatnya berjumlah 8. Surat At-Takatsur yang diambil dari ayat pertama. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan alhaakumut takatsur. Alhaakum adalah melalaikan kalian, membuat kalian lupa untuk hal-hal yang lebih bermanfaat, hal-hal yang lebih penting bagi kalian. Kalian meninggalkannya, padahal itu penting, padahal itu bermanfaat bagi kalian. Kalian melupakannya. Alhaakum. At-takatsur adalah mengumpulkan satu demi satu, membanyak-banyakkan, berusaha menjadi lebih banyak. Tafsiran yang lain, at-takatsur, at-tafakhur, berbangga-bangga, membanggakan atas yang lainnya. Saya lebih. Apa yang membuat manusia menjadi lalai dari hal yang paling penting bagi hidupnya, sehingga mereka menumpuk-numpuknya? Yang ada dalam jawaban yang pertama dan paling dominan adalah harta dunia. Manusia lalai dari pengabdian, amal saleh, ketaatan, urusan akhirat
dan mereka sibuk mengumpulkan harta. Mereka sibuk membanggakan harta saya lebih banyak. Harta bagi manusia secukupnya untuk dirinya bisa makan, secukupnya untuk dirinya bisa berganti pakaian, secukupnya untuk dirinya bisa tinggal. Adapun menumpuk-numpuk harta bisa melalaikan manusia dari mengerjakan yang lebih bermanfaat baginya, yang lebih penting untuk urusan dirinya. Selain harta, keturunan. Manusia biasa tafakhur, saya keturunan yang lebih dihormati daripada kamu, saya dari keluarga yang lebih terhormat daripada orang-orang yang ada di sini. Membangga-banggakan, tafakhur dengan keturunan, melalaikan dari apa? Dari ketakwaan. Manusia lupa bahwa Allah tidak menilai keturunan, namun Allah Subhanahu wa ta'ala menilai apa yang kamu perbuat, amal saleh apa yang kamu lakukan, bukan keturunan kamu. Di antaranya rupa, berbangga-bangga dengan saya lebih bagus rupa fisiknya. Dan ini di antara musibah kita di zaman akhir. Banyak anak-anak yang masih muda yang membangga-banggakan rupa penampilannya. Saya lebih bagus rupanya daripada kamu. Fisiknya, tampilannya membuat mereka lalai terhadap sesuatu yang lebih penting bagi hidup mereka, yakni ketaatan, amal saleh. Dan ini mencelakakan manusia. Harta, rupa, keturunan. Tiga hal ini membuat manusia melupakan negeri akhirat. Karena ketiga hal ini hanya sebatas dunia. Bila kita masuk pada gerbang akhirat, harta tidak bernilai, rupa tidak ada harganya sama sekali, keturunan apalagi. Negeri akhirat yang dinilai adalah amal saleh. Maka dari itu Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam mengatakan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum. Allah tidak pernah melihat dan menilai kalian dari rupa dan tubuh kalian. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala menilai hati kalian dan apa yang kalian perbuat. Kita kembali pada sesuatu yang dominan. Mengumpulkan harta membuat manusia lalai, bahkan pada tingkat kecelakaan. Dari segi dia lupa akan zakat hartanya. Bahkan mereka melupakannya dengan tidak mau tahu bahwa pada harta ada zakatnya. Yang kedua, mengumpulkan harta membuat mereka mengupayakan melakukan segala cara. Bahkan
tidak mau tahu ini cara yang halal atau ini cara yang haram. Yang penting saya memiliki banyak harta. Celaka. Kemudian menumpuk harta membuat mereka meninggalkan kewajiban. Celaka. Apa alasannya? Dia tinggalkan banyak dari kewajiban. Saya bergelut dengan mengurus harta saya. Padahal yang lebih penting bagi diri manusia dan hidup manusia harta, bukan harta, amal saleh. Kata Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, yatba'ul mayyita thalathatu. Orang kalau sudah mati biasanya diiringi 3. Fayarji'u thnani wa yabqa ma'ahu wahid. 2 pulang dari yang 3, tersisa 1 saja. Yatba'u ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Biasa jenazah pasti diiringi keluarga, hartanya, amal. Fayarji'u ahluhu wa maluhu. Keluarganya pasti pulang, hartanya pasti dibawa pulang. Tidak dibenarkan keluarga menemani jenazah dikubur, harta dipendam bersama jenazah dikubur. Wa yabqa ma'ahu amal, yang akan menemaninya amal. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, menumpuk-numpuk, berbangga-bangga, melalaikan kalian dari sesuatu yang lebih penting bagi hidup kalian sebetulnya, amal. Manusia sangat membutuhkan amal untuk kebaikan hidupnya di dunia maupun di akhirat. Amal saleh, ketaatan, pengabdian, peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta zurtumul maqabir. Ini terus terjadi hingga kalian masuk kubur. Kubur awal pintu gerbang akhirat. Keimanan pada hari akhir. Hari akhir itu dimulai pintu gerbangnya alam barzakh. Sebahagian mengatakan tatkala menguburkan jenazah, wahai saudara, kita sudah mengantarkan kawan kita kepada tempat peristirahatannya yang terakhir. Salah. Para ulama mengatakan salah. Kubur bukan peristirahatan terakhir. Dia awal dari pintu gerbang akhirat. Peristirahatan terakhir di surga. Karena setiap orang yang Allah menggunakan kalimat zurtumul maqabir, ziarah. Setiap orang yang berkunjung, ziarah kan berkunjung. Hingga kalian mengunjungi kuburan. Manusia itu lalainya sampai masuk kubur, sampai dia mengunjungi kuburan. Kata orang bijak, setiap orang yang berkunjung pasti pulang.
Setiap orang yang berkunjung harus pulang. Maka kubur dia bukan tempat terakhir. Tempat terakhir negeri akhirat, surga bagi orang yang beriman, neraka bagi orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-maqabir, bila seorang hamba baik amalnya, maka yang akan menemaninya adalah amal salihnya yang banyak dalam bentuk yang sangat indah, dalam suasana yang sangat harum, dan akan diubah menjadi taman dari taman-taman surga, walaupun kuburannya sempit. Tapi kalau yang banyak kejahatannya, pelanggarannya, pengabaiannya terhadap aturan Allah Subhanahu wa ta'ala, perintah-perintah Allah tidak dia kerjakan, dicari tahu saja tidak, larangan-larangan Allah itu yang jadi keseharian, maka yang menemaninya tumpukan dosa dan maksiat, berubah menjadi sosok yang buruk, mengerikan, busuk baunya, dan dihimpit dirinya walaupun tempat kuburannya dibuat luas baginya. Kalla sawfa ta'lamun. Allah mengatakan kalla, berhentilah. Di antara tafsiran kalla, sungguh, tafsiran lain cukup. Berhentilah, kalla, berhentilah dari apa yang tadi dikatakan. Kelalaian akibat menumpuk-numpuk dan berbangga-bangga dengan urusan dunia, baru sadar tatkala dikubur, berhentilah. Sawfa ta'lamun, nanti kapan? Nanti dikubur kalian akan tahu. Karena orang akan benar-benar yakin kalau sudah dikubur, kalau sudah mati. Maka Allah mengatakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, beribadahlah kepada Allah sampai tiba keyakinan. Kapan keyakinan ini? Kalau sudah mati. Karena manusia akan benar-benar yakin akan janji Allah, akan firman Allah kalau sudah berada di kubur. Benar-benar yakin yang dijanjikan itu ditunjukkan di kubur. Kalla sawfa ta'lamun, berhentilah. Kelak nanti kamu akan tahu. Tsumma kalla sawfa ta'lamun. Ayat yang keempat ini adalah penguat untuk ayat yang ketiga. Menunjukkan apa? Manusia diberi peringatan sekali
kurang paham, kurang sadar. Kan begitu kita temukan dalam banyak urusan. Orang dikasih saran, dikasih nasihat, biasanya belum percaya. Kalau belum kena batunya, belum percaya. Kalau belum merasakan akibatnya, belum percaya. Bahkan kita temukan orang yang sudah merasakan akibatnya mengulangi kesalahan yang sama. Tabiat manusia. Manusia tabiatnya lalai. Maka beruntung orang yang tidak lalai. Orang yang tidak lalai adalah orang amilus shalihat, orang yang mengerjakan amal saleh. Maka Allah Subhanahu wa taala di antara hikmahnya mengapa mengulangi kalla saufa ta'lamun, thumma kalla saufa ta'lamun, sebagai isyarat bagi kita bahwa manusia begitu, suka tidak percaya. Kalau belum merasakan, tidak percaya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengulangi peringatan. Kalla, berhentilah. Saufa ta'lamun, nanti kalian akan tahu. Apa yang Allah Subhanahu wa taala katakan kepada kalian, kalian nanti akan tahu. Bahwa selama ini yang dikumpul-kumpulkan kurang bermanfaat, bahkan tidak bermanfaat. Karena apa? Dia meninggalkan sesuatu yang lebih penting. Kalau yang penting tidak dia abaikan, tidak dilalaikan, tidak ditinggalkan, tapi ditinggalkan. La tarawunnal jahim. Nasihat dari Syekh Muhammad, ayat ke-6 bukan sambungan ayat ke-5. La tarawunnal jahim. Maka membacanya bagusnya diputus. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Berhenti, jangan disambung dengan ayat yang ke-6. La tarawunnal jahim. Karena ayat yang ke-6 maknanya, tafsirannya, wallahi la tarawunnal jahim, demi Allah kalian akan melihat al-jahim, dia neraka. Di antara nama dari neraka al-jahim. Beliau membawakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hadis qudsi yang Allah mengatakan, ya Adam, wahai Nabi Adam, fayaqulu labbaika wa sa'daika wal khairu fi yadaika. Ya Allah, kata Nabi Adam, akhrij min dzurriyyatika ba'tsan ilan nar. Keluarkan dari keturunanmu yang akan masuk ke dalam neraka. Qala wa ma ba'tsun nar. Apa itu ya Allah? Min kulli alfin tis'ami'ah wa tis'ah wa tis'in. 999. Artinya kata beliau, kalau jumlahnya 999, dari 1000 hanya satu yang di surga, sisanya di neraka. Ini menunjukkan apa? Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ini menunjukkan apa? Bahwa banyak dari manusia sukanya lalai. Banyak dari manusia akan mengerjakan
sebab-sebab yang menghantarkan mereka ke dalam neraka jahim. Dari 1999 orang ke neraka Allah Subhanahu wa ta'ala, menunjukkan betapa banyaknya penghuni neraka. Hadis yang mulia ini yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari menjadi peringatan bagi kita bahwa kalau kita tertipu dengan perbuatan banyak orang kok melakukannya, katanya haram, banyak orang yang melakukannya. Karena Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam telah mengkabarkan bahwa Allah telah memberitahu Nabi Adam alaihi salam dari keturunannya, dari 1999 orang, betapa banyaknya orang yang kompak melanggar aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang tidak memperhatikan kewajibannya kepada Allah. Banyak orang senangnya abai terhadap perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Jahim Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam pernah menyebutkan tentang kondisi Al-Jahim. Yu'ta biha tujarru bi sab'ina alfa zimam. Kata Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, Al-Jahim itu akan memiliki tali ikatan 70.000 tali ikatan. Neraka Jahim memiliki 70.000 tali ikatan. Kalau kita dalam suatu bangunan seperti ini, banyak penguatnya. Nah, Al-Jahim pun seperti itu. Dia memiliki banyak penguat, 70.000. Bentuknya adalah tali pengikat agar kokoh. Kullu zimam yajurruhu sab'una alfa malak. Setiap tali dipegang oleh 70.000 malaikat. Setiap tali digambarkan oleh Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, dia seperti kemahan diikat agar kuat 70.000 ikatan Al-Jahim, neraka Jahim. Dan setiap tali itu dipegang oleh 70.000 malaikat. Fama dhannuka bihadhihi an-nar wal iyadhu billah. Apa pendapat kalian? Bagaimana kita membayangkan betapa besarnya, betapa luasnya neraka ini? Wal malaikah idham shidad fahiya narun azimah. Dan malaikat, sebagaimana yang kita tahu, malaikat makhluk Allah yang paling besar, malaikat makhluk Allah yang paling kuat. Ini menunjukkan Al-Jahim begitu besar sekali. Al-Jahim begitu besar sekali. Neraka besar, ada ikatannya 70.000. Setiap tali ikatan dipegang oleh 70.000 malaikat. Dan kita tahu malaikat adalah makhluk Allah yang paling besar.
Ini menunjukkan betapa mengerikannya neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengatakan, la tarawunnal jahim, kalian akan melihat betapa mengerikannya neraka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian thumma la tarawunnaha 'ainal yaqin, kalian akan melihatnya dengan mata keyakinan. Di antara tingkatan keyakinan, kata para ulama, ilmul yakin. Yang pertama adalah ilmul yakin. Kita meyakini karena kita mengetahui. Bukankah yang Allah katakan bahwa Allah menciptakan matahari, Allah menciptakan langit, Allah menciptakan bulan sebagai tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala? Tidakkah manusia melihat keteraturan alam semesta, keteraturan penciptaan Allah Subhanahu wa taala? Bukankah itu tanda adanya Allah Subhanahu wa taala? Wa fi anfusikum, dan pada diri kalian, afala tubsirun, tidakkah kita melihat diri kita? Allah membuat rasa lapar sebagai tanda tubuh kita butuh makan. Allah membuat rasa haus sebagai tanda tubuh kita butuh minum. Kalau tidak ada rasa lapar, bagaimana manusia tahu bahwa tubuhnya butuh makan? Kalau tidak ada rasa haus, bagaimana manusia tahu tubuhnya butuh minum? Dan Allah membuat rasa kenyang sebagai tanda bahwa tubuh manusia harus berhenti dari makan. Kalau tidak ada rasa kenyang, apakah terbayang bagi kita bahwa kita terus masukkan makanan ke dalam tubuh? Apakah tidak meledak ini badan? Terus dia masukkan makanan ke dalam tubuhnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala membuat adanya rasa kenyang. Pada diri manusia yang seperti itu, tidakkah kita memiliki pengetahuan, keyakinan, ilmul yakin bahwa adanya Allah Subhanahu wa taala? Yang Allah katakan pada ayat ke-7, ainal yaqin, manusia akan melihat dan dari situ dia yakin. Apakah selama ini manusia melihat neraka Allah Subhanahu wa taala? Tidak. Kapan dia akan meyakininya? Ilmu yakin ada di dunia. Dia bisa pikirkan itu, dia bisa analisa itu. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan perangkat kepada manusia untuk bisa meyakini dengan ilmu yakin. Adapun ainal yakin di akhirat, kalau dia orang beriman, dia melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia orang beriman, dia akan melihat surga Allah Subhanahu wa taala. Pun dia akan melihat neraka Allah, betapa mengerikannya neraka Allah Subhanahu wa taala. Orang beriman, dia mengetahui neraka Allah Subhanahu wa taala agar dia makin bersyukur. Manusia tatkala masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, dia bersyukur. Alhamdulillah, surga Allah. Tapi ditambah rasa syukurnya tatkala dia melihat neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, alhamdulillah, betapa mengerikannya neraka Allah Subhanahu wa taala. Makin bersyukur diri. Bukankah? Bukankah orang tatkala melihat ada orang yang kecelakaan, makin bersyukur diri, alhamdulillah yang telah menyelamatkan saya dari kecelakaan ini. Kita ambil contoh permisalan. Alhamdulillah saya mendengarkan nasihat orang tua saya, belum saatnya bagi saya. Kalau tidak, kalau saya tidak mendengarkan apa kata orang tua saya, lihat seperti ini, kecelakaan. Kan begitu orang yang beriman. Alhamdulillah saya mendengarkan firman Allah, saya mendengarkan apa kata Nabi, saya mendengarkan
seruan kebenaran, sehingga tidak melalaikan saya urusan dunia. Maka thumma latarawunnaha 'ainal yaqin, kalian betul akan melihat dengan mata keyakinan surga. Kalau orang beriman tidak melihat neraka, maka belum sempurna nikmat di surga. Justru dengan melihat, ini akibat dari orang-orang yang jahat, akibat dari orang-orang yang zalim, akibat dari orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, akibat dari orang yang hanya menghabiskan hidupnya untuk bersenang-senang di dunia, sehingga mengabaikan, melupakan kewajiban. Dilihat. Kalau orang beriman tidak diberi penglihatan untuk melihat neraka Allah Subhanahu wa taala, kurang sempurna. Kan begitu. Kita pun di dunia kan begitu. Sehat, semua orang sehat, sehingga kurang bersyukur terhadap nikmat sehat. Ada keluarga di tengah-tengah kita, kurang bersyukur sebahagian orang. Keluarga saya ada bersama saya, kurang bersyukur. Tapi tatkala melihat pada orang sakit, baru mensyukuri nikmat. Ya Allah, sehat itu nikmat besar. Tatkala melihat orang keluarganya terpisah-pisah, keluarganya meninggalkannya, baru ya Allah, nikmat Allah besar. Saya setiap hari melihat keluarga saya ada, keluarga tidak terpisah. Kan begitu. Orang melihat matahari kan kurang bersyukur. Tapi kalau melihat orang, ya Allah, ini ada orang melihat matahari saja tidak bisa, terbaring di rumah sakit, saya bisa melihat matahari. Nikmat Allah. Orang kan kurang mensyukuri nikmat punya kaki. Tapi kalau melihat, ya Allah, orang ini kakinya sudah tidak ada, syukur nikmat punya kaki. Orang kan mungkin kurang mensyukuri nikmat darahnya masih diproses oleh ginjalnya. Tapi kalau ngobrol sebentar, punya teman, setiap pekan harus cuci darah, ya Allah, alhamdulillah, nikmat besar dari Rabbul Alamin. Saya hidup bisa bernafas. Orang kan begitu. Kalau belum melihat yang tidak elok, segala kebaikan yang Allah berikan belum disyukuri. Maka Allah katakan, la tarawunna thumma la tarawunnaha 'ainal yaqin. Kalian akan melihatnya dengan mata keyakinan. Apa yang Allah katakan, apa yang Allah janjikan, dan apa yang Allah ancamkan. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Kemudian kalian akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala terkait nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Siapa ini? Apakah orang kafir saja, ataukah orang beriman saja, ataukah orang kafir dan orang beriman? Syekh Muhammad mengatakan orang kafir dan orang beriman. Beliau membawakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaum aw lailah. Suatu saat Nabi pernah keluar di suatu siang. Fa idza huwa bi Abi Bakrin wa Umar. Ternyata Nabi keluar bersama Abu Bakar dan Umar. Faqala ma akhrajakuma min buyutikuma hadhihi sa'ah. Nabi bertanya pada Abu Bakar dan Umar,
apa sebab kalian keluar jam segini? Artinya saat itu bukan saat orang keluar, harusnya di rumah. Qala al-ju' ya Rasulullah. Lapar wahai Nabi. Kalau kita merasakan lapar, orang yang lebih mulia dari kita pernah merasakan lapar. Abu Bakar yang dia berinfak dengan semua hartanya itu. Umar bin Khattab yang pernah berinfak dengan setengah hartanya itu. Orang yang banyak hartanya itu, pedagang ulung Quraisy, pernah lapar keluar rumah, bukan untuk beli, keluar rumah beli, bukan, lapar, tidak punya. Qala wa ana walladhi nafsi biyadihi la akhrajanni alladhi akhrajakuma kum. Kata Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, saya juga sama. Yang menyebabkan saya keluar saat ini seperti yang menyebabkan kamu keluar. Kata Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, sama. Yang menyebabkan saya keluar saat ini adalah seperti yang menyebabkan kalian keluar, lapar. Jadi Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam pun merasakan hal yang sama, lapar. Kalau kita merasakan lapar, orang yang lebih baik dari kita, yang lebih mulia dari kita, Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam pun merasakan lapar. Dalam hidup beliau tidak ada makanan. Kemudian kata Nabi, ayo kita pergi bersama. Faqamu ma'ahu fa'ata rajulan minal ansar. Mereka bertiga, Nabi dan dua sahabatnya, ingin mengunjungi seorang Ansar. Fa idza huwa laisa fi baitihi, tapi orang itu tidak ada di rumah. Falamma ra'athul mar'ah qalat. Ketika ada perempuan yang melihat, perempuan itu berkata, marhaban wa ahlan, selamat datang wahai Nabi. Faqala laha Rasulullah, aina fulan? Nabi bertanya, di mana fulan? Orang dari Ansar. Qalat dhahaba yasta'zib lana minal ma. Pergi sedang cari air untuk kami. Izja'al ansari fanadhara ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sahibaihi. Tidak lama datang orang Ansar itu dan melihat Nabi dan dua sahabatnya yang mulia. Thumma qala alhamdulillah ma ahadun al-yawm akramu adyafan minni. Alhamdulillah tidak ada orang yang lebih beruntung melebihi saya sebagai penerima tamu. Qala fantalaqa faja'ahum bi'izkin fihi busrun wa tamrun wa rutab. Kemudian dia siapkan untuk Nabi dan dua sahabatnya 3 jenis kurma. Kurma tamar yang sudah masak, kurma rutab yang baru masak, dan kurma busrun yang belum masak. 3 jenis kurma. Faqala kulu min hadhihi, maka silahkan makan, katanya. Wa akhadha al-mudyah faqala lahu Rasulullah iyyaka wal halu. Dia ingin memotong kambing. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan dipotong yang masih punya air susu, karena bisa diminum airnya. Fadzabaha lahum,
kemudian disembelih kambing untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'akalu minasyah. Mereka semua sekeluarga itu makan dari daging kambing. Wa min dzalika fasharibu, dan mereka juga minum air susu dari kambing yang lain. Falamma anshabihu wa rawaw, qala Rasulullah, ketika mereka kenyang, maka Nabi mengatakan kepada Abu Bakar dan Umar, wallazi nafsi biyadihi latus'alunna an hadzal na'im yaumal qiyamah. Demi Allah, kalian berdua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang makanan ini, tentang nikmat ini nanti pada hari kiamat. Dhillun baridun wa rutabun tayyibun wa ma'un baridun. Kita tidak kepanasan akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat. Kita mendapatkan air minum saat ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, dan kita mendapatkan kesejukan hawa, udara sejuk akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan dalam hadis beliau, la yazula qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an arba. Kaki manusia tidak akan bergeser pada hari kiamat sampai ditanya tentang 4 hal. An umrihi fi ma'afna, masa hidupnya, apa yang dia gunakan semasa hidup, apa yang dia lakukan. Wa an syababihi fi ma'ablah, tentang masa mudanya, apa yang dia pergunakan di usia muda. Disebutkan usia muda dari usia yang banyak, menunjukkan usia muda itu lain pertimbangannya. Riwayat yang lain, wa an jismihi fi ma'ablah, badannya apa yang dia gunakan, apa gunanya tubuh yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Wa an malihi min aina iktasaba wa fi ma anfaqa, harta termasuk makanan, minuman. Harta itu dapatnya dari mana? Menipu orang, menjahati orang, atau dari jalur yang baik? Kemudian apa yang dia gunakan dengan harta itu? Wa ilmihi fi mafa'al, tentang pengetahuannya, apa yang dia lakukan terhadap pengetahuannya itu. Dia tahu apakah dia beramal dengan pengetahuannya? Dia tahu atau dia masa bodoh terhadap apa yang sudah dia ketahuinya? Maka orang yang beriman maupun orang kafir akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Maka kembali pada ayat yang pertama, alhaakum at-takatsur, menumpuk, berbangga dengan harta ataupun rupa ataupun keturunan, melalaikan manusia. Karena Allah Subhanahu wa taala akan menanyai manusia terhadap setiap nikmat. Bukankah manusia lahir dari keluarga mana, itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, itu digunakan untuk apa? Bukankah rupa yang Allah Subhanahu wa taala berikan itu juga nikmat dari Allah Subhanahu wa taala? Itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebahagian orang menggunakan kebagusan fisiknya untuk mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Dia membuat fitnah di mana-mana. Dia membuat orang jatuh dalam kubangan dosa dan maksiat. Pun sebahagian orang menggunakan keturunan nasab keluarganya untuk semena-mena terhadap orang. Dia gunakan untuk menggolimi orang lain.
Maka At-Takatsur, ayat atau surat yang mulia ini mengingatkan kita bahwa kehidupan dunia ini singkat, tidak lama. Apakah 20 tahun lagi kita masih ada? 30 tahun lagi kita masih ada di dunia ini. Sementara penantian di alam barzakh lebih dari usia kita saat ini. Ada orang yang diberi usia oleh Allah Subhanahu wa taala tidak sampai 100, tapi dia sudah menunggu di alam barzakh lebih dari 100. Belum lagi negeri akhirat, azab negeri akhirat terus menerus setiap hari, tidak ada henti-hentinya. Kita lapar di dunia belum tentu setiap hari. Hari ini lapar, besok dapat makan. Hari ini lapar, besok dapat makan. Hari ini sakit, besok sembuh. Walaupun besok sakit lagi, tapi sembuh. Allah Ta'ala a'lam bishawab. Mungkin ini yang kita dapat bahas pada kesempatan yang mulia terkait At-Takatsur. Bila ada hal yang perlu kita diskusikan, silahkan. Bila tidak, kita cukupkan. Kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.